Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai STEM Education and NGSS. Apa itu pendidikan STEM? S. Science, T for Technology, E for Engineering, and M for Mathematics. STEM. Pertama kali, STEM ini diperkenalkan di awal 1990-an oleh National Science Foundation di negara Amerika. Kemudian STEM ini mulai dikembangkan lagi di Amerika atas dasar hasil dari TIMSS atau Trends in Mathematics and Science Survey pada tahun 2011. Kenapa? Karena Amerika pada saat itu menduduki peringkat ke-11 untuk kelas 4 dan peringkat ke-9 untuk kelas 8 pada bidang matematika. Sedangkan pada bidang sains, peringkat Amerika berada pada peringkat ke-7 untuk kelas 4 dan peringkat ke-10 untuk kelas 8. STEM ini berfungsi untuk mempersiapkan persaingan ekonomi global. Sains merupakan tubuh pengetahuan yang terakumulasi dari waktu ke waktu dari sebuah penelitian ilmiah untuk menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Sementara teknologi merupakan seluruh sistem yang terdiri dari orang serta organisasi, pengetahuan, perangkat, serta proses yang berdaya guna dalam menciptakan sebuah produk dan juga mengoperasikannya. Engineering atau teknik merupakan batang tubuh keilmuan mengenai desain dan juga pembuatan produk karya manusia serta kegiatan pemecahan masalah. Sementara mathematics atau matematika merupakan sebuah studi mengenai pola serta hubungan antara ruang, angka, dan jumlah. Matematika merupakan sebuah alat bantu esensial dalam bidang sains, teknologi, serta teknik. Sehingga kalian harus bisa menguasai keempat bidang STEM ini dengan baik. Dalam bidang pembelajaran, guru merupakan seorang inisiator maupun fasilitator dalam kegiatan pembelajaran berbasis STEM. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan dan juga pengetahuan yang memadai terkait dengan keempat bidang STEM, yang kemudian keempat bidang tersebut bisa digunakan guru sebagai bekal untuk mengemas pembelajarannya. Pengemasan pembelajaran STEM yang menarik tentu saja akan memudahkan siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan juga utuh mengenai subjek STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Lalu, jika kita ingin mengetahui perkembangan STEM di berbagai negara mana saja yang sudah menerapkan STEM, kita akan lihat mulai dari Taiwan. Kurikulum pembelajaran STEM untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik merupakan fokus dalam aktivitas pembelajaran. Sementara di negara Malaysia, pendidikan STEM dimulai dari peningkatan kualitas kurikulum, pelatihan guru, dan penggunaan metode pembelajaran secara terintegrasi. Di Australia, mereka mulai mengadopsi strategi nasional terkait dengan pendidikan STEM di sekolah untuk tahun pembelajaran 2016 hingga 2026. Sementara di negara kita, Indonesia sudah berkolaborasi bersama USAID atau United States Agency for International Development untuk memulai pengembangan model pembelajaran berbasis STEM ini. Kemudian, jika kita sudah memahami apa itu STEM dan juga STEM Education, lantas pentingkah bagi guru IPA atau sains untuk memiliki standar atau baku terkait dengan STEM ini? Tentu saja jawabannya ya. The National Science Teacher Association atau NSTA yang ada di negara Amerika, mereka memberikan sebuah konsep berupa Next Generation Science Standards atau biasa disingkat dengan NGSS. NGSS ini merupakan sebuah pendekatan efektif berbasis riset
untuk mencapai tujuan terkait dengan pengemasan pembelajaran berupa STEM dan juga sebagai usaha untuk mentransformasi pendidikan sains sehingga guru sains memiliki beberapa standar jika kita berorientasi pada NGSS ini. Apa saja standar-standar atau dimensi yang ada di dalam NGSS ini? Yang pertama tentu saja dimensi Science and Engineering Practices. Di sini siswa diminta untuk what students do, artinya apa yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu dimensi cross-cutting concepts, how students think. Jadi bagaimana siswa ini bisa berpikir mengenai konsep-konsep yang saling beririsan, ya, misalnya sains dengan teknologi, sains dengan engineering, dan lain sebagainya. Kemudian dimensi yang ketiga atau terakhir yaitu disciplinary core ideas, what students know. Jadi pada dimensi ini siswa diminta untuk memahami core ideas atau ide-ide inti yang kemudian dijabarkan dalam sebuah topik pembahasan. Kita akan lihat satu persatu. Dimensi Science and Engineering Practices. Dimensi ini mendeskripsikan apa yang akan dilakukan oleh ilmuwan untuk menyelidiki alam, serta apa yang dilakukan oleh seorang insinyur untuk mendesain dan membuat sebuah sistem. Oleh karena itu, siswa bisa kita jadikan sebagai seorang ilmuwan sekaligus insinyur di dalam kelas. Mereka belajar sains dan juga teknologi serta engineering dan juga matematik dalam sekali waktu. Kemudian dimensi yang kedua yaitu cross-cutting concepts. Cross-cutting concepts merupakan konsep-konsep yang saling beririsan dalam subdisiplin ilmu IPA, ya, maupun STEM itu sendiri. Oleh karena itu, cross-cutting concepts ini akan membantu peserta didik untuk mengeksplorasi keterkaitan antara 4 domain dalam sains, yaitu subdisiplin IPA yang mencakup fisika, biologi, ilmu kebumian, dan antariksa serta desain teknik. Yang ketiga, ini merupakan sebuah materi inti ketika kita ingin membelajarkan STEM kepada anak-anak, yaitu disciplinary core ideas, yang berisi konsep kunci dalam sains yang sangat penting untuk dikembangkan dalam disiplin ilmu IPA. Melalui cross-cutting concepts maupun disiplin ilmu teknik sebagai terapan dari sains. Core ideas ini kemudian dijabarkan dalam 4 elemen penting. Yang pertama yaitu physics science, life science, engineering, dan earth and space science. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari kriteria ideal apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa dijadikan sebagai sebuah core ideas. Yang pertama tentu saja harus memiliki kepentingan yang luas di beberapa subdisiplin sains atau juga teknik atau sebagai konsep utama dari sebuah disiplin ilmu tunggal. Yang kedua, core ideas harus menyajikan cara kunci atau sebuah elemen kunci untuk memahami serta menyelidiki banyak ide yang kompleks dalam penyelesaian suatu permasalahan. Yang ketiga, berkaitan dengan minat dan pengalaman hidup peserta didik atau berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun sosial yang membutuhkan pengetahuan ilmiah maupun teknologi. Yang terakhir, core ideas harus bisa diajarkan dan juga dipelajari di berbagai jenjang kelas dengan tingkat kedalaman dan kemutahiran yang semakin meningkat. Kalau kita bicara terkait STEM ini nanti, maka di Amerika STEM ini sudah diterapkan di K-12, K-12 atau mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas
12, yaitu mulai dari TK sampai dengan SMA. Kalau di kita seperti itu. Mulai yang pertama yaitu core and component ideas in the physical sciences. Yang meliputi yang pertama ada matter and interaction and its interaction. Di dalamnya memuat structure and properties of matter, chemical reactions, nuclear processes. Kemudian motion and stability, yaitu force and interactions. Di dalamnya mencakup force and motion, atau gerak dan gaya. Kemudian types and interactions, stability and instability in physical systems. Kemudian yang ketiga, core idea energy, yang mencakup definition of energy, conservation of energy and energy transfer, relationship between energy and force, energy in chemical processes and everyday life. Kemudian core ideas yang terakhir yaitu waves and their applications in technologies for information transfer, yang mencakup wave properties atau karakteristik dari gelombang, kemudian electromagnetic radiation, serta information technologies and instrumentation. Selanjutnya yaitu core and component ideas in the life science, atau biasa kita artikan sebagai biologi. Yang pertama, core ideas from molecules to organisms, structures and process. Yaitu mencakup structure and function, growth and development of organisms, organization for matter and energy flows in organisms, information processing. Core ideas yang kedua yaitu ecosystems, interactions, energy and dynamics, mencakup interdependent relationships in ecosystems, cycles of matter and energy transfer in ecosystems, ecosystem dynamics, functioning and resilience. Kemudian yang terakhir yaitu social interactions and group behavior. Core ideas yang ketiga dari life science yaitu heredity atau pewarisan sifat, inheritance and variation of traits. Ada inheritance of traits, kemudian variation of traits. Kemudian core ideas yang terakhir yaitu biological evolution, unity and diversity, evolusi biologi. Yang pertama mencakup evidence of common ancestry and diversity. Kemudian ada natural selection, adaptation, dan biodiversity and humans. Kemudian core ideas yang ketiga yaitu core and component ideas in earth and space sciences. Core ideas komponen yang pertama yaitu earth place in the universe. Yang pertama the universe and its stars, earth and solar system, the history of planet earth. Kemudian yang kedua ada earth system, mencakup earth materials and system, plate tectonics and large scale system interactions, the role of water in earth surface processes, water and climate, kemudian biogeology. Dan yang terakhir yaitu earth and human activity, mencakup natural resources, natural hazards, human impacts on earth systems, dan global climate change. Core ideas yang keempat atau terakhir yaitu engineering technology and applications of science, yang meliputi engineering design, yaitu defining and delimiting an engineering problem, developing possible solutions, optimizing the design solution, dan juga link among engineering, technology, science, and society, yang mencakup interdependence of science, engineering, and technology, influence of engineering, technology, and science on society and the nature.